Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia dengan NIM 1908 30 40 98, mahasiswi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, semester 4, kelas C, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya menjalankan tugas untuk mengulas dua buah buku dari mata kuliah Kajian Tarikh Al-Qur'an dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya M. Hum. Bukunya yaitu The History of the Quranic Text dengan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Dua buku ini memiliki isi yang sama, yaitu membahas tentang sejarah Al-Quran. Dimulai dari pendahuluan, lalu sekilas membahas tentang Islam di masa silam, keadaan Islam, mulai dari keagamaannya, keadaan geografisnya atau politiknya, lalu menceritakan tentang pewahyuan dan Nabi Muhammad serta pengajaran tentang Al-Quran. Dimulai dengan membahas tentang Islam di masa silam dari geopolitiknya atau situasi politiknya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Jazirah Arab merupakan jazirah yang terisolasi dari daratan ataupun lautan. Akan tetapi jazirah ini akan sangat mudah dikenal oleh alam karena berada di 3 persimpangan benua. Ke sebelah barat ada Laut Merah, ke sebelah timur ada Teluk Persia, ke sebelah selatan ada Lautan India, dan ke sebelah utara ada Suriah dan Mesopotamia. Keadaan Jazirah Arab yang tandus, gersang, membuat para penduduknya itu tumbuh menjadi orang-orang yang pemberani, kasar, kuat, dan juga pantang menyerah. Kehidupan mereka seperti biasanya kehidupan orang-orang, tapi mereka itu lebih cerdas dan cerdik dalam berniaga, pertanian, dan peperangan. Karena mereka juga merupakan orang-orang yang sangat menyukai dengan perniagaan. Lalu kehidupan mereka itu merupakan kabilah per kabilah atau suku per suku. Setelah itu, kalau kita berbicara tentang Jazirah Arab, pasti kita akan menuju pada kota Mekah, yang dimana di sanalah adanya Ka'bah, di sanalah adanya air Zam-Zam yang mengingatkan kita pada cerita Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berada di Mekah dan menanamkan bahwasanya Tuhan itu ada dan Maha Esa. Itulah yang disebut dengan agama nenek moyang. Tapi monoteistik ini disalahgunakan atau diubah oleh khurafat dan kebodohan sehingga para penduduk di sana menyembah berhala. Selain itu juga ada agama Majusiyah, Yahudi, Nasrani tetapi yang lebih eksisnya itu adalah Yahudi. Lalu turunlah Nabi Muhammad, Allah mengirimkan atau menciptakan Nabi Muhammad dan menjadikannya seorang rasul, membawa ajaran yang mulia, murni, dan memuliakannya serta memberikannya mukjizat dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab penyempurna kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran juga merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, serta terjaga kemurnian dan keasliannya, diwahyukannya ke Nabi Muhammad melalui Jibril, dan Nabi Muhammad mensyiarkannya kepada seluruh umat manusia karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup, undang-undang, serta petunjuk menuju jalan yang lurus dan kebenaran. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang ummi atau buta huruf, tetapi beliau bisa mengajarkan Al-Quran ini kepada seluruh umatnya, dimulai dari para sahabatnya,
mengajarkannya dengan lisan, lalu menghafalkannya, dan para sahabat ada juga yang menuliskannya agar mereka tidak lupa. Al-Quran ini tidak langsung turun dengan satu mushaf seperti itu, melainkan sedikit demi sedikit, yang dimana masanya itu adalah 23 tahun. Al-Quran ini memiliki Al-Quran ini memiliki asal-usul ayat yang di setiap ayat yang diturunkannya, atau yang sering disebut dengan nuzulul Quran. Pengajaran Al-Quran kepada umatnya itu melalui lisan, sebagaimana yang sudah tadi saya ungkapkan, melalui lisan, lalu dihafalkan, dan sebagian ada yang menuliskannya. Dari kedua buku ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah teks yang sangat murni dan sangat dijaga keasliannya. Namun ada pertanyaan di salah satu buku, yaitu The History of the Quranic Text. 3 pertanyaan ini wajib sekali dikaji karena memang akan membuat atau akan sangat penting untuk kita ketahui. Yaitu 3 pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran itu? Lalu, jika seluruh naskah tidak ada atau bagian ditemukan sekarang maupun yang akan diklaim sebagai Al-Quran, tapi berbeda dari yang di tangan kita, apa pengaruhnya bagi Al-Quran sekarang? Lalu, siapa yang berhak memegang otoritas Al-Quran dalam hal penulisan tentang agama dan sejarahnya? Nah, ini merupakan 3 masalah yang memang harus dikaji. Untuk video kali ini hanya membahas sampai situ. Di video selanjutnya mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa terjawab. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.